عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع: معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعل الله لكم عيدا إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا عليكم بالسواك. رواه الطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغسل يوم الجمعة لا يسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد. وفي رواية البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia bercerita bahwa satu hari Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari Jumat: Wahai sekalian kaum muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'ida. Sesungguhnya hari ini, hari Jumat maksudnya, adalah hari yang mana Allah Ta'ala menjadikan untukmu sebagai hari Aid. Jadi selama ini kita memahami Aid itu ya hanya Idul Fitri, Idul Adha. Hari Aid maksudnya hari raya. Tapi ternyata Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum muslimin, sesungguhnya hari ini adalah hari yang mana Allah Ta'ala menjadikan untukmu sebagai hari Aid. Maksudnya hari raya, ini hari Jumat. Waghtasilu, oleh karena itu mandi bersihlah kalian. Wa alaikum bisiwak, dan hendaklah kalian membersihkan mulut kalian bersiwak. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Nabi katakan ini, Allah Ta'ala jadikan kamu hari Jumat ini untuk kamu itu hari Aid. Maksudnya apa? Umumnya orang-orang Islam, sikap mereka, respek mereka pada hari Idul Fitri, Idul Adha kan begitu besar. Persiapan sholatnya, pakaian yang terbaiknya, artinya respeknya begitu besar. Maka Nabi memahamkan umat Islam, dulu para sahabat juga berlaku untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat, bahwa hari Jumat itu hari raya untuk kalian. Seperti mana kalian memberikan perhatian yang besar, sikap yang istimewa pada hari Aid, maka hari Jumat itu seperti itu, karena ini adalah hari raya. Kalian mandi sebersih-bersihnya dan kalian membersihkan mulut kalian dengan bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat, dan beliau menjelaskan bahwa mata rantai para periwayat hadis ini adalah thiqat. Thiqat itu terpercaya karena kekuatan hafalan mereka. Hafalan mereka bisa dipercaya, sifat amanah mereka bisa dipercaya, disebut dengan thiqat dalam ilmu hadis. Kemudian beliau menjelaskan lebih detail lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah. Ia berkata, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innal ghusla, sesungguhnya mandi, maksudnya mandi bersih ya, seperti kita mandi janabat, ramas, pakai niat, nawaitu ghuslal jum'ati, sengaja aku niat mandi sunnah Jumat,
Sunnatan lillahi ta'ala. Mandinya seperti kita mandi suci. Yaumal Jum'ati itu pada hari Jumat, mandi bersih pada hari Jumat, la yasullul khataya. Ini akan menggugurkan dosa-dosa sebersih-bersihnya min usulis sya'ri istilah. Bahkan dosa-dosa itu akan berguguran, tercerabut dari celah-celah pangkar rambut kita. Rambut bukan sebatas yang di kepala. Sebanyak mana bulu-bulu badan kita itu. Dari celah-celah rambut kita, celah-celah bulu badan itu, situ berguguran dosa-dosa. Jadi tidak sederhana nilai di sisi Allah mandi bersih pada hari Jumat. Pakai niat ya, pakai niat sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala ia berkata, aku telah mendengar langsung dari yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati," barang siapa mandi bersih pada hari Jumat, wa massa min tibin in kana 'indah, dan pakai minyak wangi. Nabi itu respeknya kepada wangi-wangian itu besar. Dan ini yang termasuk di antara kecintaannya para malaikat. Kalau di dalam kitab Sirah Nabawi disebutkan peluh yang keluar dari jasad Nabi itu sesungguhnya jauh lebih harum daripada kasturi yang paling harum di dunia. Dan sebenarnya Nabi nggak perlu lagi minyak wangi, karena peluh yang keluar dari jasad Nabi itu jauh lebih harum daripada kasturi yang manapun ada di dunia yang paling mahal. Tetapi Nabi menampakkan kepada sahabat, memperlihatkan kepada umatnya bahwa beliau pakai minyak wangi. Maksudnya apa? Nggak ada peluh kita yang kayak peluh Nabi, nggak ada. Maka kalian itu harus pakai minyak wangi, gitu. Apalagi lebih-lebih hari raya. Hari Jumat kita pergi sholat Jumat. Itu ada satu orang, lupa saya nama sahabat itu. Nabi waktu itu lagi istirahat siang hari di dalam masjid. Waktu itu siang hari terik. Nabi tertidur begitu. Dan keluar peluh. Ada satu orang sahabat meninggalkan tokonya. Terus pergi menuju masjid. Ini salah satu di antara sahabat yang Allah Ta'ala karuniakan mukasyafah, tersingkap. Singkapan apa yang ada berkaitan dengan keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu masuk ke masjid gitu. Masuk ke masjid. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi terbaring. Dan karena waktu itu panas terik. Masjid Nabawi ketika itu kan sekedarnya apa adanya. Ada atapnya tapi dari pelepah-pelepah. Kalau hujan bocor. Jadi cahaya matahari itu nembus. Jadi Nabi berpeluh. Ini orang, sahabat ini. Dengan pelan-pelan karena Nabi sedang tidur. Dia usap peluh yang menetes dahi. Nabi terjaga. Apa yang kamu lakukan? Ayyuhar rajul, wahai laki-laki. Ya Rasulullah, demi Allah, peluhmu lebih harum dari kasturi manapun ada di dunia. Cerita tentang peluh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lain waktu, nanti kalau ada waktu pengajian kita baca kitab Syama'ilul Tirmidzi. Cerita bagaimana indahnya. Bukan cuman harumnya itu. Peluh itu kalau keluarkan bulir-bulir gitu. Bulir-bulir peluh Nabi saja. Indahnya itu seperti mutiara. Keindahannya seperti mutiara, lebih indah dari itu. Keharumannya seperti kasturi, bahkan lebih dari itu. Itulah Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mau tekankan sini, Nabi nggak perlu sebenarnya kasturi, tapi karena apa? Peluh yang keluar dari jasad Nabi itu lebih harum dari kasturi. Tapi Nabi menampakkan kepada umat ini beliau pakai minyak wangi. Maksudnya apa? Supaya kita respect.
Karena kita akan berkumpul dengan orang banyak. Kita akan berkumpul dengan orang. Maka Nabi menyebutkan di sini dalam hadis ini, siapa yang mandi bersih pada hari Jumat, kemudian dia pergi, dia pakai minyak wangi, wala bisa min ahsani thiyabi, dan dia pakai pakaian yang terbaik, usahakan. Ya sebenarnya bukan khusus hari Jumat saja, 5 waktu kita sholat, namanya kita jumpa Allah. Secara umum Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang-orang beriman, pakai yang terbaik kalau kamu pergi menjumpai Allah. Apalagi hari Jumat hari raya. Wala bisa, dan dia memakai min ahsani thiyabihi. Pakai pakaian yang terbaik. Tsumma kharaja hatta ya'tiyal masjid. Kemudian tidak berangkat menuju masjid. Fayarka'a imbada lahu. Masih ada waktu, sholat dulu. Sholat minimal tahiyatul masjid. Ini minimal. Kepentingan kita masuk masjid, jangan tinggalkan tahiyatul masjid, walaupun hukumnya sunat ini. Nabi lagi khutbah sudah berlangsung. Ada satu orang sahabat terlambat masuk karena Nabi sudah khutbah, terus dia duduk. Nabi sapa, ini di celah-celah khutbah, udah sholat tahiyatul masjid belum ya Rasul? Sholat dulu. Wah, kepentingan. Di kapan-kapan kita mungkin terlambat, walaupun khutbah sudah berlangsung, kita tetap sholat tahiyatul masjid. Daya, thumma ansata idza kharaja imam hatta yusalli. Kemudian ketika imam berkhutbah, dia diam. Jangan bicara apa-apa, jangan melakukan hal apa-apa yang sia-sia. Mungkin setelah sholat khutbah belum berlangsung, kita baca Quran. Kalau khotib sudah naik ke mimbar, tutup Quran kita. Mungkin kita lagi istighfar, lagi sholawat. Kalau khotib sudah naik ke mimbar, simpan tasbih kita. Atau mungkin kita solawat, mungkin pakai jari-jari, hentikan gerakan tangan kita. Sampai Nabi katakan, ya sahabat dulu kan masjid itu kan sederhana sekali, lantainya tanah aja begitu, pasir kerikil. Jadi Nabi katakan, barang siapa bermain-main dengan kerikil, faqad laghaw, berarti ia telah melakukan perkara yang sia-sia. Nah, kita kan nggak ada kerikil nih, nah, ada karpet. Refleks aja itu. Sepertinya sederhana, tapi ini jadi perhatian Nabi. Ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Pernah nggak kita terpikir bahwa itu mengurangkan nilai Jumat kita? Tapi Nabi yang katakan seperti itu. Mandi bersih, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang terbaik, masuk sholat seberapa yang kita dapat, minimal sholat sunat. Begitu khatib naik mimbar, kita diam dan jangan melakukan apa-apa yang menyebabkan itu jadi sia-sia pahala Jumat kita. Minimal kurang kalau nggak hilang. Apa kata Nabi? Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Maka sikapnya pada hari itu yang mandi bersih, pakai minyak wangi, pakai pakaian terbaik, sholat tahiyatul masjid. Walam yu'ti ahadan, dan jangan nyakiti siapapun. Ini biasa kalau kita orang-orang Melayu, bangsa-bangsa Melayu nggak terjadi. Biasaan orang-orang luar itu kadang-kadang karena karakter aja. Nanti karena dia udah kebiasaan di situ, orang udah duduk situ, suruh geser. Jangan memisahkan dua orang yang duduk sudah, kecuali dia pun renggang, nggak rapat, untuk sholat pun nggak cukup, mending kali itu boleh. Tapi dia sudah duduk sempurna, sudah rapat, jangan kita geser karena kita merasa berhak di situ. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai melangkahi bahu-bahu. Nah, ini sering terjadi biasa untuk bangsa-bangsa lain yang karakternya beda dengan orang Melayu. Enak aja pegang kepala langkah. Kata Nabi, barang siapa melangkahi bahu saudaranya pada hari Jumat, sebenarnya ia sedang menyiapkan jembatan untuk dirinya menuju neraka. Nah, sepele. Kalau kita misalnya nih terjadi, kita lagi di mana ada orang pegang kepala langkah, cepat-cepat maafin. Cepat-cepat maafkan. Jangan, nyiapin jembatan nih ke neraka. Itu kan persoalannya akan menyakiti hati kita. Nah, kalau cepat-cepat kita maafkan, sudah selesai. Ya. Kanat kafaratan lima bainaha, maka itu akan menjadi sebab kafarah, ampunan dosa-dosa untuknya. Lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra, di antara kifarah, jadi ampunan dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Artinya satu Jumat dosa-dosa kita dapat ampunan dari Allah Ta'ala dengan sebab amalan Jumat kita.
Ini ada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di depannya berkaitan dengan sama dengan ini kurang lebih. Insyaallah nanti Jumat yang akan datang kita bacain terjemahnya. Tadi kita sudah baca hadisnya, terjemahannya agak sedikit panjang. Tapi muatannya hampir sama kurang lebih. Mandi bersih, pakai pakaian yang terbaik, gunakan minyak wangi, menuju masjid dengan tenang. Jangan sampai kita masuk masjid begitu saja langsung duduk, minimal tahiyatul masjid. Dan jangan menyakiti siapapun. Jangan memisahkan orang yang sudah duduk dengan sempurna. Jangan melangkahi bahu mereka. Dan kemudian ketika imam atau khatib sudah mulai berkhutbah, hentikan semua amal-amal infiradi kita. Apakah tasbih, baca Quran, selawat, atau pegang-pegang benang-benang saja dan tasbih dan sebagainya. Jangan lakukan. Maka ini akan menjadi sebab kifarah atas dosa-dosa kita selama 1 Jumat. Dalam hadis yang lain ada tambahan 3 hari. Jumat ke Jumat tambah 3 hari lagi. Sebanyak mana dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Jumat ini di sisi Allah nilainya agung. Nanti Pak hadirin sekalian, di dunia ini Jumat ini nama harinya itu Jumat. Kalau di akhirat Jumat ini punya nama lain. Nama lain dari hari Jumat nanti di akhirat namanya Yaumul Mazid. Apa? Yaumul Mazid. Hari Mazid. Apa arti Mazid? Kalau Jumat artinya kumpul. Makanya orang kumpul hari Jumat. Jumu'ah itu artinya kumpul. Masjid jami, masjid tempat orang kumpul. Kalau di akhirat nanti Jumat itu namanya Yaumul Mazid. Hari ditambah-tambahnya. Cerita tentang hari Yaumul Mazid. InsyaAllah pagi-pagi yang akan datang kita akan ceritakan. Di sana ada pasar wajah. Di sana adalah mimbar-mimbar para nabi. Kita menyimak bacaan kalamullah dari para nabi. Ini semua terjadi pada hari Jumat di hari akhirat yang disebut dengan Yaumul Mazid. Dan di Yaumul Mazid itulah Allah Ta'ala singkap antara hati para ahli syurga dengan wajah Allah. Di sana nikmat Allah Ta'ala akan beri kita nikmat melihat wajah Allah. Dan itu terjadinya pada Yaumul Mazid hari Jumat. Jadi ada kaitan Jumat di dunia dengan Jumat di akhirat yang disebut dengan Yaumul Mazid. Memang bukan hari yang biasa. Makanya orang-orang dulu, para leluhur indatu kita dulu, mereka mengajarkan pada kita satu peninggalan tradisi yang baik. Sebenarnya ini dari agama, cuman pakai bahasa budaya. Memuliakan hari Jumat, mengagungkan hari Jumat, para nelayan nggak pergi ke laut. Itu di daerah-daerah pegunungan, orang-orang para petani pekebun, orang-orang pegunungan. Ada di sana namanya istilahnya manda. Itu karena mereka kebunnya jauh dari rumah. Mereka itu bawa bekal seminggu. Bawa beras, bawa cabai, bawa garam. Di sana mereka tinggal di gubuk aja gitu. Berangkatnya hari Sabtu. Nanti pulangnya itu hari Kamis sore mereka pulang. Turun dari gunung, dari kebunnya, pulang. Dan untuk apa? Untuk Jumat itu. Dan dari hari Kamis. Dan nanti mereka akan berangkatnya hari Sabtu. Balik lagi ke sana. Dan ini sebenarnya ini sikap mereka mengagungkan agama Allah sebenarnya. Jadi sebuah tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur indatu kita, para ulama kita kepada kita. Supaya kita juga memberikan perhatian besar, respek yang besar kepada hari Jumat dan semua kandungan. Pada hari Jumat ada satu saat yang mana kata Nabi siapa doa di saat itu, doanya pasti akan diterima. Semoga Allah kurniakan kita kepahaman, yang kita amal dan kita sampaikan untuk teman-teman kita yang lain. Sallallahu wasallam ala nabi sayyid